Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, para muslim muslimah, Salat Idul Fitri 1443 Hijrah yang dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada pagi ini kita mendapatkan kesempatan dan perkenan beliau untuk hadir bersama-sama menjalankan Salat Idul Fitri pada tahun ini. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta saudara, handetolan dan pengikut-pengikut beliau di sepanjang zaman. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita patut bersyukur karena nikmat Allah tidak pernah bisa kita menghitungnya. Kita bersyukur paling tidak kita bisa hadir pada pagi ini. Kita bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit COVID-19 mudah-mudahan segera meninggalkan kita. Mudah-mudahan di seluruh dunia, di Republik Indonesia, di Brunei, COVID segera pergi dan kita semuanya dapat hidup sebagaimana biasanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur kita semuanya sehat. Kita bersyukur kita semuanya telah berhasil menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Kita bersyukur dan kita berdoa mudah-mudahan semua amal perbuatan kita selama bulan suci Ramadan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, dan mudah-mudahan kita dapat mempertahankan nilai keamanan dan ketaatan kita yang telah kita raih selama bulan suci ini. Kita bersyukur juga saudara sekalian karena kita dapat bekerja dengan baik di Brunei Darussalam. Kita bersyukur karena negara ini termasuk mudah-mudahan negara kita juga aman dari segala macam ancaman. Kita menyaksikan saudara-saudara kita kaum muslim muslimit di Palestina masih mengalami kekerasan. Kita bersyukur karena kita tidak mengalami peperangan. Kita melihat di Eropa sana sudah terjadi peperangan antara Rusia dengan Amerika Serikat dan NATO di Ukraina, dan kita berdoa mudah-mudahan perang yang selama ini terjadi dapat segera berakhir dan mudah-mudahan tidak ada perang dunia ketiga. Amin ya. Karena kalau sampai terjadi bukan hanya membahayakan negara-negara Eropa, semuanya akan mengalami dampak serius yang kita akan hadapi. Ekonomi global akan semakin memburuk. Perang tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi di kawasan Timur Tengah akan berkembang. Di Asia Timur pun juga berkembang. Yang paling repot adalah kalau sampai terjadi perang ekonomi. Kita pun akan mengalaminya. Kita semua berdoa mudah-mudahan semua wabah penyakit, perang, konflik, apapun yang ada di dunia ini mudah-mudahan segera berakhir. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya secara singkat memberikan informasi sebagaimana biasanya, yaitu tentang kondisi warga kita, pekerja kita yang ada di Brunei yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan sekalian. Pertama, kita mencatat berita yang kurang bagus dan yang lumayan bagus. Yang pertama, yang kurang bagus, kita mencatat bahwa selama tahun 2021 kemarin ada 46 warga kita di Brunei yang telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tahun ini sampai bulan April sudah tercatat 8 orang meninggal.
Oleh karena itu saya minta semuanya tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola hidup sehat. Mudah-mudahan kita semuanya bekerja dengan baik dan mudah-mudahan kita semuanya pulang sesuai dengan harapan keluarga kita masing-masing di Indonesia. Berikutnya saya masih mencatat masih ada sekitar 35 warga kita yang di penjara Maruburong dan Jerudong. Bahkan kemarin masih saya dengar lagi ada satu lagi saudara kita yang ditahan karena masih urusan rokok dengan denda yang cukup besar lebih dari 35.000 dolar. Untuk itu saya masih meminta, saya mengingatkan semua warga kita di sini tetap patuhi aturan-aturan yang ada. Jangan sampai melanggar peraturan-peraturan ada di Brunei ini, ya. Kita bekerja di sini, usahakan bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, dengan jujur, dan jangan sampai kita terlibat tindak kriminal apapun sehingga kita semua aman, sehingga tidak ada lagi menambah jumlah warga kita yang ada di penjara Maruburong. Setuju? Ada yang mau pengen ke Maruburong penjara atau Jerudong? Gedungnya bagus-bagus dan makanannya enak-enak di sana. Kalau mau coba boleh. Di shelter sini masih tercatat ada 21 orang saudara kita yang kita urus permasalahannya. Di shelter lumayan ada AC-nya juga, makan tiap hari kita kasih, obat-obatan lengkap. Ada yang mau masuk shelter? Tidak ada ya? Oke. Alhamdulillah KBRI dari tahun ke tahun menurunkan jumlah warga kita yang bermasalah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk mengurus Anda semua yang ada di Brunei Darussalam ini. Data-data warga kita yang mendapatkan kasus secara umum dapat saya sampaikan 2020 kita memiliki kasus 388 orang. 2021 meningkat menjadi 404 orang. 2022 sampai bulan ini 46 orang. Dan kita bersyukur dari semua kasus yang ada 96 kasus kita selesaikan. Alhamdulillah. KBRI juga senantiasa memberikan pendampingan bagi saudara kita yang bermasalah di pengadilan-pengadilan. Tapi saya tidak ingin sering-sering KBRI ke pengadilan. Bahkan kalau perlu tidak perlu ke pengadilan. Kami tidak akan ke pengadilan apabila Anda tidak ke pengadilan. Setuju? Nah, oleh karena itu tetap jaga aturan yang ada. Dari semua angka-angka yang diperjuangkan KBRI dapat dicatat sebagai berikut. Tahun 2019 KBRI berhasil memperjuangkan sebesar 3,5 miliar rupiah gaji kompensasi yang selama ini tidak dibayarkan. 2020 naik kita bisa memperjuangkan sebesar 5,8 miliar rupiah. Dan tahun 2021 kita memperjuangkan sampai sebesar 4 miliar rupiah gaji para TKI yang tidak terbayarkan oleh majikan. Kita berdoa mudah-mudahan semua majikan di Brunei orang-orangnya baik semuanya. Setuju? Mudah-mudahan semuanya membayar gaji tepat waktu, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang di apapun. Dan yang paling penting mudah-mudahan gaji Anda semuanya dinaikkan. Aminnya besar. Saudara sekalian, saya juga menyampaikan bahwa selama COVID KBRI berjuang, salah satunya saat tidak ada pesawat terbang ke Indonesia, KBRI telah mencarter pesawat untuk saudara kita yang sudah selesai kontrak dan harus pulang. Catatan saya 17 kali KBRI mencarter Royal Brunei Airlines. Kemudian Garuda Indonesia telah terbang 46 kali. Lion Air sempat kita coba terbang 2 kali. Dan yang mengembirakan, Garuda Indonesia telah terbang reguler Indonesia, Brunei. Saat ini setiap hari Minggu ke Jakarta dan Surabaya. Nanti akan kita lobat lagi, kira-kira frekuensi kita percepat. Demikian, satu lagi yang penting adalah saat saudara kita sakit COVID, kemudian sembuh, kemudian mendapatkan surat dari rumah sakit di Brunei, yang biasanya tidak bisa pergi ke Indonesia karena kalau di PCR test akan tetap positif. Maka KBRI telah berjuang bersama-sama pejabat di Indonesia, terutama Satgas COVID, agar keterangan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa seseorang telah sembuh dapat diakui di Jakarta, sehingga tidak perlu tes COVID lagi sebelum berangkat. Dan ini alhamdulillah berhasil disetujui Jakarta. Saya kira ini penjelasan saya secara singkat.
Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Tolong diingat, COVID belum berakhir. Masih ada tapi masih belum berakhir. Jadi artinya apa? Saya minta semuanya tetap jaga kesehatan ya. Walaupun Brunei sudah mengizinkan tidak harus menggunakan masker saat di luar, tetapi kalau kita berkerumun, kita berkumpul banyak orang, saya sarankan kita masih menggunakan masker. Di dalam kita masih wajib memakai masker. Saya kira ini sambutan singkat saya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya, tadi Pak Imam, Pak Ustadz, Pak Bilal, Pak penceramah, dan Anda semua yang hadir. Sekali lagi minal aidin wal faidin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.